Pemirsa Hasana, pagi ini kami akan menuju tempat paling favorit di Hashimiyah, Yordania. Apalagi kalau bukan Petra, sebuah situs peninggalan bangsa Nabatin yang indah. Perjalanan menuju Petra sendiri memakan waktu sekitar 4 jam dari kota Amman, Yordan. Karenanya kami harus bergegas. Selama beberapa abad menjadi rumah bagi banyak kerajaan kuno, meliputi kerajaan Edom, Moab, Amon, dan kerajaan Nabat. Dan Petra ini adalah sisa peninggalannya yang paling menonjol. Dari gerbang utama, kami harus menyusuri jalanan berbatu sejauh 200 meter hingga mencapai pintu masuk Petra atau yang disebut Sikh. Pengunjung bisa menunggangi kuda sampai mulut Petra ini, ataupun bisa membayar kereta kuda hingga mencapai kota tua Petra. Beberapa keluarga dari suku Baduy masih menggunakan gua-gua batu di sekitar Petra untuk sekedar beristirahat. Jalan menuju situs tua Petra berupa celah sempit yang panjang. Celah ini seolah membelah gunung batu Al-Madbah. Ya, celah ini seolah memberikan perlindungan maksimum kepada bangsa Nabatin yang dahulu menguasai wilayah ini. Selain keuntungan sebagai benteng perlindungan yang sulit ditembus, kawasan ini juga tentunya aman dari gangguan alam seperti badai pasir. Suku Nabatin membangun wilayah ini dengan baik, terlihat dari bekas sistem pengairan yang berada di sepanjang dinding batu. Dilengkapi pula dengan beberapa bak penampungan agar persediaan air tetap terjaga. Ketersediaan air dan jaminan keamanan membuat wilayah Petra ini dahulu menjadi jalur sutra perdagangan di Tanah Syam. Para pedagang yang singgah di Petra harus membayar cukai kepada bangsa Nabatin. Dan tentu saja, suku Nabatin menjadi suku yang kaya raya. Inilah bangunan utama Petra, dikenal sebagai Al-Khazneh atau harta karun. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi, menjadi ibu kota bagi bangsa Nabatin. Kini Petra menjadi simbol wisata Yordania dan dinobatkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Menurut penelitian arkeolog, bangsa Nabatin dulunya adalah penyembah berhala dan memuja banyak dewa. Dewa utama mereka adalah Dusyara atau Dusares. Dusyara disembah berdampingan dengan Alilat atau Al-Lata, dewi bangsa Arab kuno. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa patung Al-Uzza dan Hubal yang terkenal di Hijaz atau tanah Arab berasal dari Petra. Hal ini mengingatkan kisah Amr bin Luhai, orang pertama yang mengenalkan patung berhala pada bangsa Arab. Perbuatannya ini mengubah agama Ibrahim di Mekah menjadi penyembah pada tahun 140 Masehi. Mungkinkah Amr bin Luhai membawa patung-patung itu dari Petra? Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Amr bin Luhai datang ke Syam, dia melihat penduduk setempat menyembah berhala. Kemudian dia meminta salah satu berhala bernama Hubal untuk dibawa ke Mekah. Patung ini menjadi berhala pertama bangsa Arab dan mengganti ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad diutus dan kota Mekah ditaklukkan umat Islam tahun 630 Masehi, patung Hubal dan ratusan patung lainnya di sekitaran Ka'bah pun dihancurkan.
Rasulullah bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menarik usus di neraka. Dialah yang pertama kali mengubah agama Ismail, kemudian dia memasang berhala. Dialah yang memulai membuat aturan tentang onta bahirah, saibah, wasilah, dan ham." Hadis sahih. Setelah menengok sisa peninggalan suku Nabatin, kami pun berkunjung ke salah satu lokasi yang menjadi lokasi perang pada masa Rasulullah SAW, yaitu Mu'tah. Dalam pertempuran Mu'tah ini, 3 panglima utusan Nabi SAW gugur, yaitu Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawaha, dan sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga dikenal sebagai laki-laki dengan 2 sayap karena dalam perang ini Ja'far kehilangan 2 tangannya ketika berusaha mempertahankan bendera Islam hingga wafat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kedua tangannya itu dengan sayap. Wallahu a'lam bishawab.